Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pertemuan terakhir statistika ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai ukuran penyebaran data. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data, itu ada 3, ada min, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Kemudian, ketiganya merupakan nilai statistik yang dapat dipakai untuk mendapatkan gambaran mengenai seperangkat data. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kebenaran atau kevalidan suatu data, dapat kita lihat menggunakan ukuran penyebaran atau pencairan data yang di dalamnya ada jangkauan dan jangkauan interkuartil. Nah, jadi di sini harus kamu pahami ada 2 ukuran. Pertama, ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Pertama, jangkauan. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dan terendah dari suatu data. Atau jangkauan juga sering disebut sebagai rentang atau range. Jadi untuk menentukan jangkauan, karena tadi selisih, berarti dikurang dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sebagai contoh, di sini Ibu berikan sebuah permasalahan, ada pengukuran berat badan 10 siswa yang memiliki berat badan 45, 48, 48, dan seterusnya. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Berarti jawab, kita lihat dari data ini, kita memiliki nilai tertinggi adalah 45 kg. Sementara nilai terendah atau data terendahnya adalah 40 kg. Berarti jangkauannya atau rentangnya dapat kita peroleh dengan 55 dikurangi 40, yaitu 15. Jadi jangkauan data tersebut adalah 15. Untuk yang kedua, jangkauan interkuartil. Nah, sebelum ke jangkauan interkuartil, kita pahami dulu apa itu kuartil. Jika sekumpulan data yang telah diurutkan, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai. Nah, 3 nilai itu disebut kuartil. Jadi di sini kita harus memiliki data dulu, diurutkan, kemudian kita bagi 4. Nah, baru diperolehlah yang namanya kuartil. Ada kuartil pertama atau disebut juga kuartil bawah, dilambangkan dengan Q1. Kemudian kuartil 2 disebut kuartil tengah atau juga sering kita sebut sebagai median, dilambangkan dengan Q2. Dan terakhir ada kuartil ketiga atau disebut juga kuartil atas, dilambangkan dengan Q3. Nah, di sini misal Ibu punya data yang sudah diurutkan, digambarkan sebagai garis lurus. Tentulah di sini merupakan nilai terendah dan di ujungnya merupakan nilai tertinggi. Data yang sudah diurutkan kita bagi 2 sehingga akan kita peroleh nilai median atau Q2-nya. Nah, di antara nilai terendah dan median, kita bagi 2 lagi. Disinilah posisi kuartil pertama atau Q1. Kemudian, di antara Q2 dan nilai tertinggi, kita bagi 2 lagi. Kita akan mendapatkan kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, untuk jangkauan interkuartil berarti dapat diperoleh dengan mengurangi kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Jadi dapat disimpulkan jika kita akan menentukan jangkauan interkuartil, kita harus memiliki terlebih dahulu kuartil atas dan kuartil bawahnya. Nah, agar kami lebih paham berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita urutkan datanya dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kita menentukan kuartil tengah atau mediannya. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di tengah-tengah antara nilai yang paling rendah dengan nilai mediannya. Dan terakhir kita akan menentukan kuartil atas atau Q3 yang berada di tengah-tengah Q2 dan nilai tertingginya.
Agar kamu lebih paham, Ibu akan berikan dua buah contoh di mana yang satu banyak datanya genap dan yang satunya lagi banyak datanya ganjil. Masih hal yang sama, tadi ada 10 berat badan siswa. 45, 48, 48, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai-nilai kuartil, tadi pertama kita urutkan dulu datanya, kemudian bagi 2. Nah, setelah diurutkan, di sini Ibu sudah mengurutkannya dari 40 sampai 55. Tadi ada 10 datanya, kita bagi 2. Berarti ada 5 data di sebelah kiri dan ada 5 data di sebelah kanan. Berarti mediannya di sini terletak di tengah-tengah antara 47 dan 48. Itu adalah Q2. Selanjutnya, kita akan menentukan Q1 dan 3 dengan membagi 5 data di kiri dan 5 data di kanan. Nah, 5 data di sebelah kiri kita bagi 2. 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Berarti 2. Nah, berarti ada 2 data lagi di sebelah kiri dan ada 2 data lagi di sebelah kanan. Nah, berarti 43 ini adalah Q1-nya. Kemudian di sini sebelah kanan Q2 juga ada 5 data. Kita bagi 2. 2,5. Kita bulatkan menjadi 2. Bulatkannya ke bawah. Berarti ada 2 data di sebelah kiri dan ada 2 data di sebelah kanan. Nah, kita perolehlah di sini yang namanya kuartil atas atau Q3. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini kita memiliki kuartil bawah Q1-nya 43, kuartil tengahnya Q2 ada di antara 47 dan 48. Berarti 47 tambah 48 dibagi 2 hasilnya 47,5. Sementara Q3-nya adalah 50. Jadi, jangkauan interkuartilnya berarti Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 50 dikurangi 43, yaitu 7. Nah, semoga kamu paham. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan bagaimana jika banyak datanya ganjil. Sebenarnya sama saja. Kemudian, di sini tadi datanya yang asalnya 10, kita rubah jadi 9. Ada satu yang Ibu hilangkan, yaitu 40. Nah, kemudian tadi sama langkahnya diurutkan dahulu, kemudian bagi 2 bagian yang sama. Diurutkan, berarti 42, 43, dan seterusnya sampai 55. Kemudian, karena di sini datanya ada 9, berarti 9 kita bagi 2. Berarti 4,5. Kita bulatkan ke bawah, berarti 4. Berarti ada 4 data di sebelah kiri dan ada 4 data di sebelah kanan. Nah, berarti di sini nilai mediannya adalah 48. Kemudian selanjutnya kita tentukan Q1 dan Q3-nya. Di sini 4 data di kiri kan ada 4. Kita bagi 2. Oh, berarti ada 2 data, ada 2 data. Nah, di sini diperolehlah Q1. Berada di antara 43 dan 45. Selanjutnya di sebelah kanan Q2 juga ada 4 data. Kita bagi 2 lagi. Berarti ada 2 data. Nah, berarti nilai Q3-nya berada di antara 50 dan 52. Nah, berarti kita simpulkan untuk kuartil bawah Q1-nya 43 ditambah 45. 88 dibagi 2. 44. Kemudian Q2-nya di sini 48 dan Q3-nya di sini 50 dan 52. Berarti hasilnya 102 dibagi 2. Hasilnya 51. Jadi untuk jangkauan interkuartilnya Q3 dikurangi Q1, 51 dikurangi 44 sama dengan 7. Ternyata sama ya, mau datanya ganjil atau genap. Jika datanya sama tadi, jangkauan interkuartilnya juga di sini sama. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.